Terumbu karang adalah ekosistem laut yang terdiri dari kumpulan koloni karang, yaitu hewan laut kecil bernama polip karang, yang membangun kerangka dari kalsium karbonat. Karang ini hidup berkelompok dan membentuk struktur keras yang menjadi habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Terumbu karang bukan termasuk tumbuhan karena sel polip yang membentuk terumbu karang tidak seperti sel pada tumbuhan. Ciri khas pada sel tumbuhan adalah struktur selnya yang kaku dan mengandung sel kloroplas yang mendukung suatu individu untuk melakukan fotosintesis. Secara morfologi dan anatomi, sel-sel yang membentuk terumbu karang tidak memiliki ciri tersebut. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan zooxanthellae yang ada di sekitar terumbu karang. Zooxanthellae merupakan alga sel tunggal yang hidup di sekitar terumbu karang. Keberadaan zooxanthellae memberikan warna coklat kehijauan pada terumbu karang. Terumbu karang hidup bersamaan dengan zooxanthellae melalui sebuah simbiosis yang menguntungkan satu sama lain. Polip merupakan hewan asli di mana polip memiliki bentuk tubuh silindrikal berukuran kecil dengan struktur bukaan atau mulut yang dikelilingi dengan tentakel penyengat. Terumbu karang akan tumbuh menjadi koloni-koloni dan masing-masing koloni terdiri dari ratusan hingga ribuan polip. Polip-polip yang berhubungan satu sama lainnya dihubungkan dengan jaringan ikat, termasuk pada bagian perutnya. Oleh karena itu, ketika terumbu karang atau koloni mendapat asupan makanan, semua polip yang ada di bagian tersebut akan mendapatkan makanan yang sama. Ekosistem terumbu karang sangat penting bagi kehidupan laut karena menyediakan tempat tinggal, tempat mencari makan, dan tempat berlindung bagi berbagai spesies ikan, moluska, krustasea, dan organisme laut lainnya. Selain itu, terumbu karang juga berperan dalam melindungi pantai dari erosi dengan memecah ombak sebelum mencapai daratan. Namun, terumbu karang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan seperti peningkatan suhu air laut, pencemaran, penangkapan ikan dengan bahan peledak, serta pemutihan karang atau bleaching. Kerusakan ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan mengurangi keanekaragaman hayati. Upaya konservasi sangat perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan manfaat yang diberikannya. Baik, selamat pagi hadirin sekalian. Pagi ini kita akan menyelami isu krusial yang mengancam ekosistem laut kita, yaitu tentang kerusakan terumbu karang. Pertanyaan besar yang akan kita bahas adalah apakah kerusakan terumbu karang itu lebih disebabkan oleh perilaku manusia atau perubahan iklim? Baik, sebelum kita memulai topik kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, yaitu saya Septiade Arsita dengan NPM 23136, dan ada tim 1 dan tim 2. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, kami telah mengundang 2 tim debat yang ahli di bidangnya. Tim pertama yaitu berpendapat bahwa aktivitas manusia adalah penyebab utama dari kerusakan terumbu karang. Nah, tim 1 adalah Sarah Olivia dan Lili. Lalu tim 2 yaitu adanya Mandio dan Gusti Ayu berpendapat bahwa perubahan iklim adalah faktor dominan dalam kerusakan terumbu karang. Sebelum kita mulai debat, mari kita sepakati bahwa kedua faktor ini, yaitu aktivitas manusia dan perubahan iklim, saling terkait dan sama-sama memberikan kontribusi terhadap kerusakan terumbu karang. Namun pertanyaan yang ingin kita jawab adalah, manakah yang memberikan kontribusi lebih besar? Untuk menentukan tim mana yang akan memberi argumen, kita melakukan swing terlebih dahulu kepada perwakilan tim. Dipersilakan. Baik, jadi sudah didapat. Mari kita mulai dari paparan dari tim 1, yaitu tim Sarah terlebih dahulu. Pertama, saya akan menyampaikan bahwa kami berpendapat bahwa aktivitas manusia adalah penyebab utama kerusakan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia daripada oleh perubahan iklim. Overfishing dan penangkapan ikan tak berkelanjutan dengan metode destruktif seperti bom ikan dan racun cyanida secara langsung merusak struktur terumbu karang. Selain itu, pencemaran laut oleh limbah industri pertanian dan perkotaan seperti plastik dan pupuk kimia memicu ledakan alga yang mengurangi oksigen dalam air dan merusak ekosistem terumbu karang. Pembangunan wilayah pesisir termasuk membangun properti dan pelabuhan juga menghancurkan terumbu karang melalui pengerukan laut dan polusi sedimen. Pariwisata yang berkelanjutan seperti penyelaman yang tidak diawasi dan penggunaan jangkar kapal memperparah kerusakan ini. Pemanasan global yang memang berkontribusi terhadap pemindahan karang
sebenarnya juga sebagian besar didorong oleh emisi karbon dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, meskipun perubahan iklim berperan, aktivitas manusia adalah faktor utama yang merusak terumbu karang. Baik, itu pemaparan dari tim 1. Saya memberikan waktu 1 menit untuk tim 2 berdiskusi. Dipersilakan. Jadi, kami mengakui bahwa aktivitas manusia memberikan kontribusi terhadap kerusakan terumbu karang. Namun, perubahan iklim adalah faktor pendorong utama yang memperparah kondisi terumbu karang secara global. Tapi menurut saya, limbah domestik dan industri mengandung bahan kimia berbahaya mencemari perairan dan menyebabkan bleaching atau pemutihan karang, sedimentasi oleh fungsi lahan juga mengganggu pertumbuhan karang. Interupsi ya. Tetapi peningkatan suhu permukaan laut akibat pemanasan global ini menyebabkan peristiwa pemutihan karang yang semakin sering dan luas. Nah, pemutihan karang yang dalam skala pemutihan karang yang parah ini dapat menyebabkan kematian karang secara skala besar. Nah, hal ini bisa terjadi pada 14 tahun sekali, 12 tahun sekali, bahkan 6 tahun sekali. Nah, dapat dilihat dari faktor iklim yang sangat ekstrim adalah faktor utama dalam kerusakan terumbu karang ini. Seperti yang kita ketahui juga, pembangunan pesisir yang tidak terkendali seperti reklamasi dan pembangunan pelabuhan juga merusak habitat karang dan meningkatkan erosi pantai. Nah, interupsi. Tetapi asamidifikasi laut akibat penyerapan CO2 oleh lautan menghambat pertumbuhan karang dan melemahkan struktur karang. Berdasarkan dari data penelitian jurusan manajemen sumber daya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, saya mendapatkan data menunjukkan bahwa di wilayah Dusun Ketapang, Kabupaten Seram bagian barat, kerusakan terumbu karang itu terjadi secara langsung setelah adanya aktivitas manusia. Aktivitas penambangan karang dan pemanfaatan lahan terestrial diperkirakan berdampak negatif pada ekosistem terumbu karang itu sendiri. Bameti jangkar kapal perahu speedboat diperkirakan berdampak negatif dengan angka 92% parameter kondisi terumbu karang. Sumber daya ikan dan karang yang tetapi tidak berdampak pada persen tutupan pasir. Dan pemanfaatan kawasan terumbu karang berdampak negatif juga, seperti untuk pelabuhan dan pariwisata juga berdampak buruk pada kawasan di Ketapang tersebut. Namun, sebelum saya memberikan data juga, di sini saya menekankan bahwa kenaikan permukaan air laut juga mengancam kelangsungan hidup terumbu karang, terutama di daerah dengan pertumbuhan karang yang lambat. Di sini saya memberikan data yaitu pemutihan karang di Indonesia, fenomena El Nino yang kuat pada tahun 2016 menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di perairan Indonesia yang dapat memicu peristiwa pemutihan karang skala besar di berbagai wilayah, termasuk Raja Ampat dan Bunaken. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut, hilangnya sumber daya pencarian nelayan, dan penurunan daya tarik wisata bahari. Dari data argumentasi dan data yang kami sampaikan, kami menunjukkan bahwa meskipun perubahan iklim memberikan dampak yang sangat signifikan, aktivitas manusia adalah faktor pemicu utama kerusakan terumbu karang. Dan menurut data yang telah Anda sampaikan, bahwa pemutihan karang terjadi berkala dalam waktu cukup lama. Yang seperti Anda sebutkan bahwa tadi berkala dari 14 tahun, kemudian 6 tahun, itu kan ada kan cuaca iklim yang sangat ekstrim. Berarti kerusakan terumbu karang itu sendiri akan lama rusaknya jika dengan faktor iklim. Sedangkan kalau misalnya aktivitas manusia itu selalu terjadi tiap harinya, seperti pariwisata yang kita tahu sendiri seperti yang kalian tahu kalau misalnya pariwisata bahari di Indonesia itu sangatlah baik dan sangatlah bagus, dan setiap harinya selalu ada namanya pariwisata. Dan menurut data yang kami dapatkan bahwa pemicu kerusakan terumbu karang itu sendiri adalah aktivitas manusia, bukan perubahan iklim. Baik, terima kasih atas paparan yang sangat menarik dari kedua tim. Sekarang saatnya untuk sesi sanggahan dan pertanyaan. Tim 2, bagaimana Anda menanggapi argumen dari tim 1 mengenai dampak langsung aktivitas manusia terhadap kerusakan terumbu karang? Apakah ada argumen lanjutan? Sepertinya cukup ya, karena menurut saya yang data terakhir yang sudah diberikan oleh teman saya Sarah ini sudah lebih masuk akal daripada argumen yang saya berikan. Baik, sudah didapat bahwa
kesimpulannya, manusia berperan lebih banyak dalam kerusakan terumbu karang. Baik, debat pada pagi hari ini telah menyoroti kompleksitas masalah kerusakan terumbu karang. Jelas bahwa baik aktivitas manusia maupun perubahan iklim memiliki peran yang sangat signifikan. Untuk menyelamatkan terumbu karang, kita perlu menerapkan pendekatan yang komprehensif. Ini mencakup upaya mitigasi perubahan iklim, pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak ekosistem. Adapun sarana yang dapat diberikan untuk menjamin eksistensi dan fungsi-fungsi terumbu karang di perairan pesisir seperti melakukan monitoring dan evaluasi terumbu karang, potensi sumber daya perikanan dan evaluasi ekonomi terumbu karang, melaksanakan konservasi dan rehabilitasi terumbu karang, serta pengawasan dan penegakan hukum terkait peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih kepada kedua tim atas presentasi yang sangat informatif. Semoga debat ini dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang. Baik, sekian debat pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu sedang susah